Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang selanjutnya adalah amalan-amalan haji dan umroh. Cara haji dan umroh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut bagian A, amalan-amalan haji. Amalan haji ada 10, antara lain ini yang 10 ini secara keseluruhan ya, artinya belum dipilah, belum dipisahkan mana amalan yang sifatnya rukun, mana yang hanya wajib, kemudian mana amalan yang sunnah. Tapi secara keseluruhan amalan atau aktivitas yang dikerjakan para jemaah haji itu ada 10, antara lain yaitu ihram, niat haji atau umroh atau keduanya dengan mengucapkan aku berniat haji atau umroh dengan berihram karena Allah Ta'ala. Kalau dalam redaksi Arabnya ini bi ayyaqula nawaitul hajja atau nawaitul umrata wa haramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian jika dia berhaji atau berumrah atas nama orang lain, dia mengucapkan aku berniat haji atau umrah atas nama fulan, nih, an fulan, kemudian bin fulan atau binti fulan dengan berihram karena Allah Ta'ala. Setelah itu dia bertalbiyah, ya, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya, sesudah mengerjakan sholat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat. Ini amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, masuk Mekah dari arah dataran tingginya, yakni Kada. Kemudian masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, lalu menunaikan tawaf kudum dengan memulai dari Hajar Aswad. Ini masuk Mekah dari dataran tingginya, yakni Kada. Nah, ini sekarang untuk masuk ke kota Mekah itu kan sudah dibuat sedemikian rupa ya, aksesnya itu, baik yang dari Jeddah maupun yang dari Madinah. Maka untuk masuk dari dataran tingginya ini sifatnya kondisional, situasional gitu. Karena pun nanti ketika kita menuju ke Masjidil Haram tidak lepas dari di mana posisi pemondokan kita ya, tempat tinggal kita. Begitu kita nyampe ke Mekah itu kan jamaah haji itu langsung dibawa ke tempat tinggal mereka selama berada di Mekah, pemondokan ataupun hotel itu ya. Yang ketiga tawaf. Ada 3 macam, yakni tawaf kudum, tawaf ifadah, kemudian tawaf wada'. Ini kalau tawaf kudum ini nanti bisa bersamaan dengan tawaf umroh ya, bagi jamaah haji yang melaksanakan haji tamattu, khususnya jemaah haji Indonesia. Ketika sampai di kota Mekah itu langsung melakukan umroh. Nah, tawaf umroh itu ya, berikut sebagai tawaf kudum. Kalau tawaf ifadah ini nanti dilakukan bersebarangan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian tawaf wada ini nanti pada saat akan meninggalkan kota Mekah. Kemudian yang keempat sa'i antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang kelima wukuf di Arafah dan Mina. Berangkat ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah, yakni hari Tarwiyah, kemudian mengerjakan sholat zuhur dan asar di sana dan bermalam di sana. Setelah itu berangkat ke Arafah sesudah matahari terbit dan pada tanggal 9 dia menjamak sholat zuhur dan asar bersama imam di Masjid Namirah atau di masjid lainnya, lalu dia wukuf di Arafah bersama jamaah haji lainnya ya, di wukuf di Arafah ya. Tapi bagi jamaah haji Indonesia khususnya ya, program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia ya untuk jemaah haji Indonesia itu pada tanggal 8 Zulhijjah ini itu jamaah langsung dipindahkan secara berangsur dari Mekah menuju ke Arafah. Jadi tidak ada transit di Mina atau bermalam di Mina. Kemudian yang keenam bermalam di Muzdalifah yang terletak di antara Mina dan Arafah.
Di Muzdalifah ini para jamaah haji menjamak qasar antara sholat maghrib dan sholat isya sesudah lenyapnya mega merah pada malam Idul Adha. Nah, ini juga kondisional ya, karena ketika memindahkan jamaah haji dari Arafah menuju Muzdalifah itu kan tidak sekaligus ya, tapi bertahap. Mungkin boleh jadi bagi yang mendapat giliran pertama atau di awal berangkat Muzdalifah bisa menjamak sholat maghrib dan isyanya di Muzdalifah. Nah, tetapi bagi yang berangkatnya belakangan, ya baik itu selepas maghrib atau mungkin selepas isya, maka boleh melaksanakan sholat maghrib dan isyanya di Arafah. Dan tentunya lebih nyaman ya. Kenapa? Karena di Muzdalifah ini infrastrukturnya untuk kita berwudu dan seterusnya tidak sebaik di Arafah ya. Nah, ini sifatnya situasional. Kemudian sholat subuh di Masyaril Haram. Nah, ini juga nanti stasional juga ya, karena selepas jam 12 malam itu, tengah malam lewat sedikit ya sekitar jam satuan lah gitu. Ini jamaah haji kita juga sudah mulai secara bertahap digeser ya dari Muzdalifah menuju ke Mina gitu. Maka bagi yang tiba lebih dulu di Mina sebelum waktu subuh ya, maka mereka nanti subuhnya akan dilaksanakan di Mina. Tapi bagi yang mereka yang dipindahkannya di akhir gitu ya, bahkan mungkin waktu subuhnya sudah masuk ketika mereka masih Muzdalifah, maka bisa melaksanakan sholat subuhnya di Mas'aril Haram di Muzdalifah. Di sana mereka melakukan wukuf, maksudnya mabit ya di Muzdalifah, kemudian berdoa dan bermunajat. Di sini juga nanti aktivitasnya antara lain adalah kita menyiapkan batu ya untuk melontar jumroh. Ya. Saja mereka bertolak dari sana ke Mina sebelum terbit matahari. Yang ketujuh, melontar jumroh. Jamaah haji melontar jumroh Aqobah, yaitu jumroh kubro sebanyak 7 butir kerikil pada hari kurban, di mana sesudah terbit matahari setinggi 1 tombak. Kemudian jamaah haji melontar ketiga jumroh semuanya pada hari-hari Minah, yaitu hari kedua, ketiga, dan keempat. Masing-masing jumroh sebanyak 7 butir kerikil, dimulai dengan jumroh ula, surah, yaitu terletak sesudah Masjid Khaif dari arah Arafah. Kemudian jumroh wusta, lalu jumroh Aqobah. Waktunya adalah sesudah matahari condong ke barat sebelum matahari terbenam. Jadi yang di awal itu pada tanggal 10 Zulhijjah kita hanya melontar jumrah Aqobah saja atau jumrah kubra. Tetapi pada hari berikutnya yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah atau hari kedua, ketiga, dan keempat itu yang kita lontar itu masing-masing setiap hari itu ada 3 jumrah ya, yaitu ada jumrah ula, kemudian ada jumrah wusta, kemudian ada jumrah Aqobah. Itu masing-masing jumrah itu 7 butir batu. Kemudian juga termasuk nanti pelaksanaan jumrohnya itu situasional juga ya. Karena ini memang kan waktu afdolnya. Tapi kalau semua orang melakukan jumrah itu pada waktu afdol, dapat kita bayangkan ya betapa crowdednya, betapa padatnya gitu. Maka nanti kita akan menunggu ya imbauan dari panitia pelaksana ibadah haji Indonesia. Kemudian yang kedelapan, mencukur atau memendekkan rambut. Dicukur lebih afdol atau maksudnya gundul ini ya bagi kaum pria. Sedangkan wanita memendekkan saja, tidak mencukur. Ini yang bisa kita sebut dengan tahallul ya. Kemudian hendaknya berdoa ketika bercukur. Amalan bercukur memendekkan rambut ini dilakukan pada hari kurban sesudah melontar jumroh Aqobah. Setelah melontar jumroh Aqobah, maka tahallul dan menyembelih jika dia membawa hewan kurban. Selanjutnya dia datang ke Mekah lalu mengadakan tawaf ifadah, yaitu tawaf yang fardu. Nah, ini juga nanti melaksanakan tawaf ifadah situasional juga ya, kondisional gitu. Karena kan jarak dari Mina ke Masjidil Haram itu kan tidak dekat ya. Maka biasanya jamaah haji Indonesia itu melaksanakan tawaf ifadahnya itu setelah kembali dari Mina. Apakah yang 2 hari sampai tanggal 12 ya, nafar awal, atau yang sampai tanggal 13. Baru setelah itu mereka melaksanakan tawaf ifadah. Kesembilan, menyembelih kurban sesudah melontar jumrah kubra. Ini juga bagi yang mampu ya, yang punya, yang ingin bersedekah, yang berkurban gitu ya. Kemudian yang ke-10, tawaf wada. Tawaf ini hukumnya sunnah menurut mazhab Maliki tapi wajib menurut jumhur. Tawaf ini tidak diperintahkan untuk dikerjakan bagi penduduk Mekah dan bagi selain penduduk Mekah yang menetap di kota ini. Artinya yang akan meninggalkan
kota Mekah ya, mereka yang melakukan tawaf wada ini. Apabila seorang wanita mengalami haid sesudah mengerjakan tawaf ifadah, dia boleh keluar Mekah sebelum melakukan tawaf wada. Ini menurut mazhab Maliki. Baik, demikian wallahu a'lam bishawab.